Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Vita. Saya dari kelas Teknik Elektronika 2B. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang keandalan. Keandalan adalah suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa kegagalan sesuai rancangan atau proses yang dibuat. Menurut para ahli, salah satunya menurut Mas Sri Singarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Tujuan reliability adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang dapat pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, pergantian, dan penyediaan komponen. Kemudian jenis-jenis reliability. Yang pertama, stability reliability atau reliabilitas stabil. Jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Yang kedua, representative reliability atau reliabilitas terwakil, mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga, equivalence reliability atau reliabilitas seimbang, menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalisasikan ke semua konsep pengukuran. Kesetaraan keandalan akan menggunakan 2 instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan 2 skor instrumen, atau lebih dikenal dengan hubungan antara variabel bebas independent variable dengan variabel terikat dependent variable. Kemudian sebuah tes dianggap memiliki reliability yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Reliability adalah milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika 2 buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Reliability dapat dinyatakan untuk 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Salah satu mengetahui tingkat keandalan reliability sebuah produk adalah dengan mengukur yang pertama tingkat kegagalan atau failure rate atau lambda produk tersebut. Yang kedua, waktu atau rata-rata antara perbaikan dengan kerusakan berikutnya pada sebuah komponen, mesin, proses, atau produk, mean time between failure atau MTBF. Kemudian ada contoh soal dalam sebuah pengujian laboratorium. 100 laptop dengan merek dan spesifikasi yang sama dinyalakan terus-menerus selama 1000 jam. 3 laptop rusak setelah 200 jam menyala. 2 laptop rusak lagi setelah 400 jam menyala. Hitunglah tingkat kegagalan laptop tersebut. Yang pertama VR-nya, yang kedua VRN, dan yang ketiga MTBF. Jawaban dari soal yang pertama yaitu VR atau persen sama dengan 5/100 dikali 100%, hasilnya sama dengan 5%. Terus yang kedua, jumlah waktu 100 unit, 1000 jam sama dengan 100 kali 1000 sama dengan 100 unit jam. Waktu gagal berfungsi 3 unit kali 1000
dikurangi 200 jam sama dengan 2400 unit jam. Kemudian 2 unit 1000 dikurangi 400 jam sama dengan 1200 unit jam. Jumlah waktu gagal berfungsi sama dengan 3600 unit jam. Jumlah waktu berfungsi 100.000 dikurangi 3600 unit jam sama dengan 96.400 unit jam. VRN sama dengan 5/96.400 sama dengan 0,00052 kegagalan unit jam. Kemudian hasil dari yang soal ketiga, MDBF sama dengan 1 per VRN sama dengan 1/0,00052 jam sama dengan 19.237 jam. Jadi jarak waktu atau rata-rata antara perbaikan dan kerusakan berikutnya adalah 19.230,7 jam. Kemudian ada contoh soal dari MTTR. Ini adalah anggaplah ada 6 kegagalan dalam sebuah sistem dan pemeliharaan yang diperlukan untuk memulihkan sistem ke fungsionalitas penuh membutuhkan waktu 3 jam yaitu 180 menit. Jadi MTTR-nya adalah MTTR sama dengan 180 per 6 sama dengan 30 menit. Ini berarti bahwa MTTR organisasi adalah 30 menit yang merupakan waktu rata-rata yang dihabiskan organisasi pada setiap waktu henti. Terima kasih, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.